Aerox adalah motor yang fenomenal semenjak kemunculannya. Ya nggak juga sih, yang 125 lupain aja, karena Aerox 125 total gagal. Ya, Aerox baru menjadi primadona orang-orang ketika Yamaha mengeluarkan versi yang ini, ya, versi 155 cc. Desainnya langsung membuat orang kesemsem. Gimana enggak? Biasanya motor matic memiliki desain yang cukup membosankan, tapi Yamaha berhasil membuat motor yang desainnya spektakuler. Gimana enggak spektakuler? Yamaha berhasil membuat motor matic dengan desain bantet kayak PTKT, tapi hasil akhirnya keren. Kalau udah keren, pasti motor itu dipuja-puja dan laku. Saking lakunya, Yamaha terus memberikan pembaruan di Aerox ini. Dan ya, akhirnya Yamaha Aerox Alpha Turbo sudah mengaspal di Indonesia. Tapi bukan Aerox yang menarik perhatian saya. Yang menarik perhatian saya, apapun generasinya, apapun upgrade-nya, Aerox pasti terus-menerus kena hujat. Pertanyaannya, kenapa Aerox selalu dihujat? Sebagai informasi, video ini tidak untuk mendukung Yamaha dan tidak dibayar Yamaha. Ya, kalau dibayar sih nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Dan kita di sini tidak menghujat, hanya aja ingin meluruskan apa yang ada. Dan buat kalian yang selalu komen, Bang Hujat ini, Bang Hujat itu, maaf. Kita di sini konsepnya bukan menghujat, cuma emang kadang ngatain dikit sih. Aerox dari generasi pertama selalu dihujat, apapun platform kalian, mau YouTube, Instagram, apalagi Facebook, ada aja yang hujat Aerox. Misalkan di generasi pertama dihujat karena tenaganya kurang, bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan NMAX. Emang bener, secara data sih ya emang gitu, tapi jika kita melihat bobot dan power weight to ratio, Aerox ini lebih ringan dan lebih bagus daripada NMAX. Jadi ya, Aerox juga mampu mengimbangi performa NMAX. Bahkan konten kreator udah banyak yang nyoba waktu itu, dan hasilnya Aerox yang menang. Bahkan udah ada yang nyoba antara NMAX Turbo dan Aerox lama. Aerox lama pada awalnya menang, tapi akhirnya kalah. Jika dilihat dari akselerasi awal, Aerox lebih bagus karena power to weight itu sendiri. Tapi nih ya, yang lebih parah lagi, banyak orang yang menghujat Aerox karena desainnya yang sporty. Performanya harus disamakan dengan motor sport. Disinilah salahnya kita memposisikan suatu produk untuk dihujat sampai dibandingkan dengan sesuatu yang tentunya nggak apple to apple. Aerox motor CVT, motor sport pakai kopling, yang satu ngeden, yang satu nyeruntul. Jadi jelas nggak bisa di-compare sama sekali, karena emang bukan kelasnya. Sampai saat ini hujatan yang ada di motor ini ya cukup gimana ya. Kemudian hujatan yang lain di motor ini tentu aja disc brake belakang. Aerox generasi ini tidak menggunakan disc brake belakang. Walaupun begitu, sebenarnya hal itu tidak layak untuk dihujat. Cuman dikatain aja layaknya. Emang kalau ini sih emang udah parah banget. Udah harganya mahal masih pakai rem tromol pula belakangnya. Katanya motor sporty, tapi kok masih pakai rem tromol belakangnya? Intinya nggak masuk akal. Apalagi kalau melihat alasan Yamaha sendiri, mereka ngejar power to weight, atau ngejar ongkos produksi. Setelah itu, kelistrikan Aerox juga sering dihujat. Kode 12 karena soket gosong, aki tekor karena CCO ngaco, dan fitur Connect yang kurang bermanfaat. Di poin tersebut, motor ini sebenarnya layak untuk dihujat. Oke lah, di Aerox generasi ini pasti kalian udah paham banget hujatan yang ada. Dan tentu aja yang paling parah ada di disc brake belakang. Namun ketika Yamaha sudah membenarkan kesalahan mereka di Aerox pertama dengan mengeluarkan Aerox Alpha, saya kira motor ini nggak mungkin bisa dihujat. Tapi ternyata muncul juga hujatannya. Dan hujatan yang paling pertama muncul adalah desain lampunya yang mirip Honda CBR, Vario All, dan yang lain-lain. Selain itu, sayap motor ini juga mirip seperti fairing motor Honda CBR. Jika dilihat ya emang bener, tapi di dunia desain hal tersebut sebenarnya hal yang sangat wajar. Karena mau bagaimanapun, di dunia desain ada konsep copy, modifikasi, dan pas. Apakah itu menjiplak? Sebenarnya nggak juga, itu adalah inspirasi. Sebenarnya agak mirip, tapi agak berbeda. Jika kalau kita melihat desain Yamaha Aerox terbaru, itu bukan jiplak dan jatuhnya kayak inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi tentu aja akan melibatkan penambahan sesuatu yang asli, sedangkan jiplak benar-benar copy paste dan tidak ada modifikasi. Nah, jika kita melihat lampu Aerox walaupun mirip, tapi setidaknya mereka memodifikasi. Nah, kalau udah ada modifikasi, berarti jadi inspirasi.
Kemudian selain itu lampu kristal bloknya juga dihujat banget di Facebook, katanya nyontek Honda Scoopy. Di sini sebenarnya ada benernya, tapi tidak sepenuhnya benar. Honda Scoopy emang launching terlebih dahulu sebelum Aerox, tapi hitungannya hanya hitungan bulan. Nah, di sini nggak mungkin Yamaha nyontek Scoopy dalam hitungan bulan. Tapi kenapa menggunakan kristal blok? Sebenarnya ada alasannya. Kristal blok sebenarnya bukan lampu model terbaru. Emang cukup baru di dunia motor, tapi di dunia mobil sudah banyak yang menggunakan. Jadi ya, kristal blok akan menjadi standarisasi lampu untuk kendaraan ke depan. Contohnya, ya kayak bilet. Zaman dulu ketika motor masih pakai bohlam kuning, orang-orang mengganti bohlam dengan LED. Tapi ketika LED rame digunakan, produsen udah menggunakan motor dengan lampu LED sebagai standarisasi. Jadi udah nggak ada lagi yang pakai bohlam kuning kandang ayam. Nah, ini sama halnya dengan kristal blok. Semua akan kristal blok pada waktunya. Kenapa Honda dan Yamaha bisa mengeluarkan motor di tahun yang sama dengan kristal blok yang hampir sama? Jawabannya kita bisa lihat pada tahun 2013 sampai tahun 2015 yang lalu. Semua jawabannya ada di sana. Yang mana Yamaha dan Honda terbukti melakukan kartel, dan ternyata petinggi Honda dan Yamaha juga sering melakukan perkumpulan JJC atau Jakarta Japan Club, dan ini adalah kumpulan orang Jepang terbesar yang ada di Indonesia. Selain itu, ternyata petinggi Honda dan Yamaha juga bermain golf bersama. Jadi ya, Yamaha dan Honda sering bertukar pikiran dan inovasi sebenarnya. Dan mereka sebenarnya bukan bersaing. Mereka seperti adik dan kakak yang ingin memonopoli pasar. Bayangkan, Honda dan Yamaha bersatu. Hasilnya ya kayak gini. Semua terasa mirip-mirip teknologinya. Bahkan harganya pun mirip-mirip. Tanpa kita sadari, semua teknologi Yamaha hampir ada di Honda, dan teknologi Honda ada di Yamaha. Begitupun desainnya. Ya gitu, jika kalian fans Honda, petinggi Honda kalian sering main sama petinggi Yamaha. Dan jika kalian fans Yamaha, petinggi kalian juga sering main ke Honda. Jika petingginya aja sering main, lalu kenapa kalian mesti ribut? Iya kan? Namun, kenapa Aerox selalu dihujat dan dicari kesalahannya? Jawabannya ya hanya satu, yaitu usernya. User Aerox terkadang agak gimana gitu, terlalu melebih-lebihkan Aerox. Oke, kita setuju Aerox itu keren, tapi ya mau gimana lagi, nggak perlu yang gimana-gimana, nggak perlu validasi yang gimana-gimana. Bahkan sampai-sampai user Aerox memberikan tahta tertinggi motor ngabers, padahal mereka user Aerox yang memberikan status sendiri ke Aerox mereka sendiri. Jadi ya lucu aja sih. Memang tidak ada lagi motor matic lainnya yang sampai bisa membuat pintu orang rumah rusak karena anaknya minta Aerox. Cuma Aerox aja yang bisa begini. Dengan kata lain, Aerox benar-benar diterima sama masyarakat, apalagi kaum muda. Ya, jadi Aerox akan selalu dihujat terus-menerus, karena mau bagaimanapun, Aerox berbeda dengan motor manapun. Dan Aerox adalah motor yang bisa dibilang pengubah landscape motor matic 150cc. Apalagi ada turbonya saat ini, benar-benar mengubah landscape motor matic. Udah sporty, berturbo lagi. Tapi nih, nama turbo sendiri di motor Yamaha terbaru menjadi perbincangan kebanyakan orang. Di video-video kemarin, ada yang komen kalau arti turbo sebenarnya adalah atur bro, sesuai dengan iklan yang dibintangi oleh Komeng, Adul, dan L. Apakah memang iya? Jika melihat menurut Yamaha tentang turbo, turbo memang hanyalah kebutuhan marketing aja. Jadi, kata turbo serapan dari sensasi turbo yang didasarkan oleh CVT. Tapi apakah turbo ini hanya gimmick? Kata-katanya aja sih yang gimmick, tapi sensasi turbonya bisa dikatakan tidak. Karena mau bagaimanapun, ketika saya mencoba motor Aerox turbo memang ada sensasi tarikan lebihnya. Tapi ya gitu, udah gitu aja, gak ada yang spesial luar biasa banget. Namun sayangnya karena turbo, harga Aerox sangat mahal banget saat ini, tembus 40 juta. Yang mana kini Aerox bukanlah motor yang terjangkau untuk semua orang. 40 juta untuk motor matic 150cc. Gimana ya? Kalau nggak ada pilihan lain ya udah gas aja lah. Tapi kalau ada pilihan lain tentu aja lebih baik jangan gegabah. Lebih baik dipertimbangkan terlebih dahulu. Gimana nih menurut kalian? Apakah motor ini masih layak dihujat? Tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini dan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!